Halo, jadi hari ini saya akan menjelaskan sebuah program untuk asesmen satu, yaitu diperintahkan untuk membuat program sederhana untuk klinik sehat waras. Nah, format nomor antriannya diminta untuk dibagi menjadi 3 untuk masing-masing dokter. Misal di sini dia bilang nomor antrian A1 untuk antrian pertama bagi dokter umum, A2 untuk antrian kedua dokter umum, B1 untuk antrian 1 dokter anak, dan seterusnya seperti itu. Nah, data yang disimpan itu diminta untuk adalah nomor antrian, nama pasien, dan jenis pembayaran. Pemanggilan nomor pasien diminta juga untuk jika kosong untuk memunculkan notifikasi. Nah, ini contohnya yang diberikan. Langsung masuk saja ke program. Nah, jadi yang pertama kali dilakukan, yang saya lakukan adalah membuat kelas objeknya terlebih dahulu, yaitu untuk dokter umum. Di sini bisa dilihat saya membuat atributnya, yaitu ada nomor antrian, nama pasien, jenis bayar. Di sini ada getter dan setternya. Saya membuat getter karena saya membuat getter dan setter. Ini juga di antrian, jenis nama pasien, di sini jenis bayar. Begitu juga yang dokter anak dan dokter gigi, sama sebenarnya, karena yang diinginkan atributnya sama, tapi hanya berbeda Q-nya saja. Nah, lalu habis itu masuk ke operasinya di main. Nah, di main ini ada operasi-operasinya. Yang pertama kali saya lakukan itu membuat Q-nya. Nah, saya membuat 3 Q di sini. Untuk dokter umum itu Q saja, dokter anak itu Q tapi QU, dokter gigi QUE. Tetap Q, hanya untuk dibedakan. Ini saya lewat dulu, saya masuk ke fungsinya di sini. Nah, ini adalah public void ambil nomor. Ini fungsi yang di sini itu untuk memanipulasi, saya sebutnya. Karena saya di sini menggunakan switch case, juga substring juga. Karena untuk memanipulasi, jadi misalkan dimasukkan nomor antriannya A001 seperti tadi, misalkan dimasukkan A001, nah jika dia terbaca A berarti untuk antrian dokter umum seperti itu. Karena kan dimintanya A itu dokter umum, B dokter anak, C dokter gigi. Jadi saya manipulasi jika ada A, dia langsung masuk ke sini. Jika di dalam antrian A ini, jika size antriannya lebih dari 1 atau lebih dari 0, misalkan ada antriannya. Nah, yang pasien selanjutnya, dia akan menunggu untuk size orang lagi. Lalu dimasuk over untuk memasukkan datanya. Begitu juga yang B, jadi yang ini untuk antrian dokter anak, dokter yang B, yang C untuk dokter gigi. Nah, yang ini itu yang tadi karena ini ambil nomor ini untuk memasukkan datanya. Nah, yang panggil antrian ini untuk memanggil antriannya jika antriannya memang sudah dipanggil, istilahnya seperti itu.
Di sini saya juga menggunakan substring. Sama di sini saya juga memanipulasi supaya jika apa namanya seolah-olah terbaca ada 3 Q seperti itu. Nah, misalkan untuk case A di sini untuk antrian dokter umum misalkan, jika antriannya size-nya 0, jika antriannya itu tidak ada, maka dia akan memunculkan antrian dokter umum masih kosong. Else, queue remove. Nah, maksudnya yang di else ini, untuk misalkan masuk ruang 1, dia seolah-olah sudah dipanggil. Jadi, jika dia dipanggil, maka akan menghilangkan antrian tersebut. Di sini ada queue remove. Begitu juga untuk B dan yang C. Karena yang C untuk dokter gigi, yang B untuk dokter anak. Ini seolah-olah ada 3 keyword yang sama. Nah, yang di sini, maaf. Nah, yang di sini ada public hapus antrian untuk menghapus antriannya jika dibutuhkan untuk menghilangkan queue-nya, menghapus seluruh queue-nya, karena diminta untuk soalnya diminta untuk program juga, ini dia, harus dapat menghapus keseluruhan antrian yang sudah ada agar antrian dikosongkan untuk keesokan harinya. Maka di sini ada hapus antrian seperti itu. Untuk antrian dokter A, dokter umum, ini untuk B dan C. Seperti itu. Nah, langsung masuk ke atas public main-nya. Nah, karena supaya sedikit berbeda saja, jadi saya masukkannya langsung A1, A2. Namun tidak jauh berbeda. Nah, jika dijalankan, nah, begini. Misal, yang pertama kali masuk adalah Itata di sini. Jenis bayaran mandiri. Lalu yang masuk antrian kedua, orang kedua masuk waris nazirah. Nah, dia akan memunculkan waris nazirah, Anda menunggu satu orang lagi, yaitu menunggu Itata. Di sini ada Alan Nugroho. Anda menunggu satu orang lagi, yaitu menunggu Ricky Johnson. Nah, di sini dia menunjukkan menunggu satu orang lagi. Jadi seolah-olah sudah terdapat queue yang berbeda gitu, untuk masing-masing dokter. Jadi Alan Nugroho menunggu untuk Ricky Johnson di sini karena sama-sama B. Itu nomor A1 untuk dokter umum, silakan masuk ke ruang 1 karena di sini ada antrian panggilan nomor untuk A1. Jadi Itata masuk ke ruang 1. Nah, saya dicoba lagi panggilan antrian C1 karena di sini belum ada C, jadi dia memunculkan antrian untuk dokter gigi masih kosong. Lalu panggil antrian B1, Ricky Johnson dipanggil. Nomor B1 untuk dokter anak silakan masuk ke ruang 2. Seperti itu. Nah, baru misalkan dimasukkan dokter gigi ada antrian. Misalkan nama pasiennya Aci Digo Ulung, jadi sebenarnya mandiri. Lalu dipanggil. Lalu langsung disuruh masuk. Nomor C1 untuk dokter gigi silakan masuk ke ruang 3. Nah, lalu di sini ya hapus antrian. Jadi misalkan di bawahnya ini masukkan besok karena harinya lah istilah seperti itu. Akan ingin ada pasien lagi, jadi yang ini hilang semua. Muncul queue baru seperti itu.